what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Gunung Gajah Mungkur. Jadi ini perjalanan sebelum ke Pondok Darussalaf. Kita sempatkan dulu mendaki dua gunung di perbatasan Sukoharjo Wonogiri. Yang pertama kan kemarin kita mendaki Gunung Sepikul. Ini Gunung Sepikul. Gunung ini ceper ternyata ya. Seperti ini. Dari Gunung Sepikul ini kita lanjutkan dengan mendaki Gunung Gajah Mungkur di sini. Ini gunungnya pendek nih. Gunung Gajah Mungkur sendiri ini ada dua puncak ya, puncak tertingginya yang ini. Terus kalau dari desa ini ada dua puncak ini sama puncak ini. Kalau dari bawah sini, dari desa ini dapatnya puncaknya ini, puncak Laskar Pelangi. Jadi puncak ini sama puncak ini belum nyambung. Untuk animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Jadi dari dusun Gedung Sono, berarti dari Gedung Sono kita naik, ini kita ketemu percakan, kita ke gua Gajah Mungkur ini, terus kemudian balik lagi naik ke arah puncak, balik bercabangan terus ke kanan naik. Setelah ketemu punggungan puncak itu ada camp area di sini, camp areanya. Kita nggak ke puncak 1, kita langsung ke puncak 2 atau ke puncak tertingginya karena sudah siang dan pengmandur juga nggak terlalu kuat. Dan kita udah nyampe cepet sekali sih ini gunungnya. Kita mulai video realnya dari parkiran mobil. Ini parkirnya di pinggir jalan ya, dan belum ada basecamp resmi waktu Mas Ramu ke situ. Jadi cuman mengisi kas. Yang ngisi kas ini ada tarif parkir. Jadi cuman bayar parkir tapi nggak bayar pendakian. Parkir mobil itu kalau nggak salah 5.000. Dari awal-awal pendakian ini jalurnya seperti ini, jalur kayak jalur mobil itu ya. Di depan ada bangunan, ada tulisannya kantin, yaitu gunungnya di depan itu yang nampak di belakang bangunan itu Gunung Gajah Mungkur kalau dilihat dari peta. Cuaca di sini agak terik ya. Ini gunungnya gunung batu jadi agak panas. Di awal-awal pendakian ini cenderung landai ini jalannya. Ada petunjuk arah di sebelah kanan WC umum dan tulisan puncak lurus. Di depan itu nampak ada kayak bangunan-bangunan beton apa ini, fondasi apa ya. Jadi kelihatannya ini tuh mau dijadikan kayak tempat wisata gitu kan, wisata view sunrise. Jadi hasil ngobrol-ngobrol dengan warga. Jadi setelah turun dari gunung ini kan Mas Ramu sempat ke warung, mampir beli minuman sama ngobrol-ngobrol dengan warlock ya, ngobrol tentang area sini. Ternyata di desa ini memang agak kesusahan air, jadi airnya ngambil dari gunung di belakang Mas Ramu.
Jadi pondasi terakhir ini. Ini ada tanah dipaculi, nggak tahu ini untuk ladang atau mau dibuat taman. Jadi ini kita mendaki itu tahun kemarin ya, sekitar bulan akhir September gitu, September akhir 20-an gitu kan. Ini baru sempat posting lagi bulan ini, bulan April 2026. Depan ada Jadi hampir 5 bulan ya. apa? Di depan kita ketemu pertigaan, Gua ke kanan. kanan gua Gajah Mungkur, ada petilasan, Kanan yang gua nak puncak yang kiri. Kira ke kiri dulu aja. petilasan Sambar Nyawa ya. Kita ke kiri ke arah puncak karena kita tujuannya puncak. Nanti kalau ada waktu kita coba explore guanya. Truk boleh kita mulai Setelah pertigaan tadi tanjakannya mulai kerasa kemiringannya seperti ini, jadi sekitar 30 derajatan lah. Ini kita mendaki sudah agak siang, ini tadi sudah jam 12 lebih baru mulai pendakian Gajah Mungkur. Pagi harinya tadi kita mendaki Spikul dulu. Ini view belakangnya ada pegunungan Batu Selatan, pegunungan area Wonogiri Selatan ya. Kanan kiri nampak ilalang, model ilalang tipe-tipe kering ya, bukan ilalang tipe basah. Maksudnya kalau di gunung-gunung yang basah itu ilalangnya agak berbeda dibandingkan ini. Ini jalannya masih cenderung landai. Di depan itu kelihatan ada tanjakan ya. Kita cerita dikit tentang Gunung Gajah Mungkur. Jadi Gunung Gajah Mungkur ini secara administratif berada di perbatasan antara Wonogiri dan Sukoharjo. Tapi jalur pendakiannya ada di atau ikutnya Wonogiri semua ya. Yang dari Sukoharjo ada ding ternyata. Itu ada 2 jalur pendakian yang dari bawah atau dari timur itu dari Dusun Tiyoko, Desa Kedung Sono, Kecamatan Bulu, Sukoharjo. Tapi ini enggak sampai puncak tertingginya, cuma sampai puncak Laskar Pelangi. Kalau yang dari Wonogiri itu dari Desa Pringapus. Kecamatannya ikutnya mana ini? Cek. Oh, kecamatannya ikutnya Manyaran. Kecamatan Manyaran benar. Dusun Pringapus, Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Seperti ini jalurnya. Setelah kita melewati beberapa tanjakan, ini ada undak-undakan, masih cenderung landai sih. Ya agak nanjak dikit tapi masih aman, nggak perlu 4 WD, cukup 2 WD atau cukup dengan kaki tanpa harus pegangan. Kita ketemu percabangan, kita yang ke kanan. Kalau yang ke kiri itu kelihatannya ke ladang warga ya, atau mungkin jalur walok nyari apa gitu. Ini kita pilih jalan yang lebar, skip loncat ke tanjakan es krim. Jadi ini kita sempat istirahat terus lanjut jalan lagi. melaku mana guys. Ini nak lurus, wah lah nak miring rono kayak. Miringannya 4 hampir 45 lebih. Siksak ini. Ayo terus lewat gini dong minggu.
Ini ada percabangan ke kanan sama ke kiri. Tandanya nggak ada. Lebih aman yang kiri kayaknya. Ini kayaknya spot foto ini batunya dengan background pegunungan Wonogiri. Lanjut ke sana, puncaknya udah kelihatan itu. Wow, panjang nih guys, mantep. Kayaknya ulo guys, spion. Jadi ini tadi Mas Ramu itu melihat ada ular di sebelah kiri di semak-semak tadi, cuman nggak kelihatan di video ternyata. Kita tinggalkan saja ularnya, kelihatannya bukan ular berbisa sih, cuman ular retik, jenis retik gitulah. Kita ketemu percabangan lagi. Oh, ini kita ke kanan lebih landai. Ini kelihatannya muter situ guys, ketemu mundur. Oh ya, ini tanda puncaknya kanan. Jadi kelihatannya jalur lama itu yang lurus ke kiri tadi yang terjal, terus ini sama pengelola dibuat jalur melingkar lebih landai. Itu ada undak-undakannya. Tanjakannya masih normal sih sebenarnya, masih wajar, cuman panasnya ini yang tidak terkira. Keren toh. Ada bekas ban motor ini. Itu ada motor menggar ini guys. Wah, ada guys. Di depan nampak ada jalan undak-undakan dengan pagar bambu ini. Kita sedang melewati undak-undakan bambu. Dan itu nampak Bang Mandor lagi berjalan. Mau nunggu guys, parkir. Lanjut. Jadi kalau dilihat dari struktur batuan dan posisinya, Gunung Spikul dan Gunung Gajah Manguk dan Gunung Gajah Mungkur ini sepertinya satu jajaran. Jadi ini dulu rangkaian pegunungan selatan yang tersusun dari batuan gunung api purba ya.
Ini nampak ada bekas motor di jalur pendakian ini. Kemungkinan ada motor-motor warlock yang lewat sini. Terus tidak puncak. Kebawah tidak sih. Jadi Gunung Gajah Mungkur ini itu termasuk gunung api purba. Oh, di depan ada shelter. Kita lihat ini shelter apa ini. Ternyata bukan shelter pos. Itu ada puncak lain. Puncaknya ada dua. Ternyata ini camp area. Dan ini shelternya warung, bukan shelter pos ya. Oh, ini ada ini apa? Mejanya ini. Biasanya dikerupuk plastik. Mungkin karena ini sepi. Kalau kata warlock sih ini ramainya pagi. Orang-orang nyari sunrise gitu. Itu puncaknya ke sana guys. Enggak kayak salah satu puncak. Mau sekolah besar gunung. Lagi nih sebelah kono ya ada puncak menang ya. Kayaknya kayak puncak tertinggi nih nak nang peta sih. Puncak tertinggi Gunung Gajah Mungkur. Kayaknya mau penggi. Tak jajal ya. Oh, medun terus. Balik mana guys, jalan nih guys. Ternyata ini jalurnya kembali. Jadi tadi kan Mas Ramu turun, terus ada pertigaan kanan tuh Mas Ramu kanan, ternyata malah naik lagi. Ini sekarang ada di bibir jurang, kita lihat jet tracks. Jadi kalau di video nggak terlalu nampak, tapi kalau di mata itu nampak sedikit-sedikit jalurnya. Ini kita nyoba lagi nyari jalur, kita turun lagi setelah pertigaan tadi, kita turun lagi, turun lagi maksudnya. Jadi kalau menurut perkiraannya Mas Ramu, jalurnya itu melingkar kalau yang mau menuju puncak tertingginya. Jadi bukan dari camp area langsung lurus, tapi dari camp area kita diarahkan turun ke sini dulu untuk mencari jalur menuju puncak yang tertinggi. Kalau perkiraannya Mas Ramu seperti itu. Ini kita coba dulu, kita semakin turun lagi, apakah nanti kita akan ketemu jalur lagi. Kalau nggak ketemu ya kita pulang lagi, cukup sampai camp area. Ini sekarang kita udah masuk kawasan hutan dan lebih sejuk dibandingkan tadi. Di area bawah itu kan sangat terbuka dan panas. Ini kita ketemu pertigaan, kita ke kanan. Sepertinya ini sudah benar di jalur yang benar. Kalau yang kiri kemungkinan itu jalur walok atau jalur kemana gitu. Ini tipe-tipe tanaman gunung 500-an sampai 1000. Cuman kok kita ketemu pertigaan lagi, itu ada tandanya sih. Bukan pertigaan, ternyata belokan. Pertigaannya yang mana coba? Oh ya, ini ada pertigaannya, ada tanda panahnya. Puncak ke kanan.
Di depan nampak ada tanjakan sih. Kita sekarang berarti kayak di punggungan penghubung antara dua puncak Gajah Mungkur ini ya. Puncak 1 dan puncak 2. Puncak tertingginya anggap aja puncak 2. Ini kita nyuting pakai HP ya, bukan pakai Insta360, jadi mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas atau goyang-goyang. Dan di depan nampak ada tanjakan yang cukup ekstrim. Kalau tanjakannya sudah sangat ekstrim itu biasanya tanda-tanda mendekati puncak. Leren sih tantangan di orang tak syuting. Ini tanjakannya semakin ekstrim. Ini kita cerita lagi tentang Gunung Gajah Mungkur ya. Jadi Gunung Gajah Mungkur ini pernah diteliti oleh dosen teknik geologis STTNAS, Sekolah Tinggi Teknik Pembangunan Pertambangan Nasional Yogyakarta dalam jurnal ilmiah MTG yang dipublikasikan pada Juli 2011. Dosennya bernama Hilgendot Hartono ya. Beliau membedah tentang struktur geologi gunung api purba tersebut. Gunung api purba ini termasuk dalam rangkaian pegunungan selatan. Umur vulkanisme gunung api purba Gajah Mungkur berkisaran antara Oligosen akhir hingga awal Miosen tengah, di mana gunung api ini telah mengalami 3 fase, 2 kali fase pembangunan dan sekali fase penghancuran. Fase penghancuran membentuk gunung api kaldera Gajah Mungkur yang terlihat pada masa kini. Jadi gunungnya tuh membentuk huruf U gitu ya, cuman nggak ada sisa kawahnya, cuman sisa batu-batu. Untuk letusan dahsyat, Gunung Gajah Mungkur adalah gunung purba yang diduga pernah meletus dengan kekuatan 6 VEI kalau bahasa Inggrisnya Volcanic Explosivity Index, angka paling besar dari skala numerik ukuran ledakan dari letusan gunung berapi atau secara letusan tersebut adalah 8 VEI. Letusan kala itu membuat tubuh Gunung Gajah Mungkur sendiri hancur dan melahirkan perbukitan atau gunung-gunung kecil di sekitarnya. Sandalnya tinggalnya taruhan sandalan. Hujan rumput. Wes tekan wih dhuwur puncake. Jambon nyalon-nyalon ki gundung malah ngemblong jurang. Mending buat tinggal. Apa kantonging. Seperti ini kemiringan puncak menuju puncak ini. Ini sekitarnya 50 derajatan ini. Saking miringnya itu. Sampai nggak bisa berdiri, harus miring-miring gitu. Ini Bang Mandor pakai sendal jepit, sendalnya dilempar-lempar nih. Itu harus merangkak, harus 4 WD ini. Kalau Mas Ramu tekniknya ini lewat pinggir-pinggir, berarti kita megang rumput-rumput atau megang tanaman kayu yang di pinggir-pinggir ini. Miringnya guys, kena lurus, kena jalur miring. Semangat puncak, naik dikit lagi ya. Dari bawah sana guys, dan seperti ini kita dari seberang sana ya, itu di balik pohon itu ada kayak warung tapi tutup, dan itu puncaknya, puncak 1. Ini puncak tertingginya
Di sini kita lanjut menerbangkan drone sambil istirahat sejenak. Untuk video drone ada di penghujung cerita ini ya. Ini kita skip, langsung loncat video turun dari puncak yang ekstrim ini. Ini ekstrim. Ayo. Jangan sukat nih. Jadi ini Bang Mandor itu nggak mau pegangan suket, dia milih blorot-blorot seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa sih, terserah, yang penting nyampe bawah. Tapi insya Allah aman sih blorot-blorot di sini ini karena tanahnya ini ya halus, nggak ada batu-batu lancip. Kalau lancip ya pokoknya growing. Ini kita loncat lagi, udah agak ke bawah. Sekarang Bang Mandor tidak blorot, udah mulai bisa jalan karena kemiringannya sudah mulai agak landai di bawah sini. Lagi jalan muter wih. Sekarang sudah ketemu jalur landai. Mungkin kono nang ekstrim meneh ding. Tapi ya masih manusiawi. Kalau tulisannya exit, ini pertigaan. Bahwa tembusnya ngendi. Kalau ini tembusnya base camp Laskar Pelangi mungkin. Kita tadi dari puncak itu guys. Setelah tadi dari puncak kena turunan es krim, terus ada lahan datar. Setelah pertigaan kita ke kiri, ada tulisan nasi tadi. Kita sekarang jalannya agak naik dikit. Kita menuju camp area atau warung yang tadi ada bangunan warung tutup itu. Ini jalannya agak nanjak manja. Ini ada tanda pita putih, bukan pita sih, tenda apa, plastik putih. Sampai di pertigaan ini kalau menuju mobil itu Bang Ali udah kuat, dia balik mobil. Ini kita tadi dari sana. Ini ternyata bukan puncaknya, bukan puncak utama, ini puncak tapi puncak dua lah, anggap aja seperti itu. Puncak tertingginya di baliknya. Dan ini tanda pertigaannya. Kita mau ke kanan ya, nyoba ke petilasan Sumber Nyawa sama ke gua. Kita lihat seperti apa guanya. Jalannya seperti ini. Kelihatannya ini mau dibuat jalan besar ya. Mungkin ada semacam bisnis ziarah gitu. Bisnis yang menjanjikan, bisnis spiritual. Jalannya landai, kelihatan kita akan menuju ke sana ya. Kita skip saja. Sekarang jalannya menyempit menjadi jalan setapak, tapi ini masih bisa dilewati motor. Ada tanda tulisan Gua Gajah Mungkur ke kiri. Oh, ini kayak semacam tribun view ya, kayak di itu penanjakan. Ini adalah tribun untuk melihat sunrise guys, soalnya kan matahari terbit dari arah sana. Itu ada padepokan atau pemukiman itu. Buahnya ke sana guys, turun. Kita ke kiri ya. Jadi guys, kanan jurang ini.
Sini malah dulu tidak ada jejak motor guys, malah tadi pun ada. Wow. Ini agak minggring ini, soalnya sendalnya kurang proper guys. Masih miring ini. Kita simpan dulu ya kameranya. Ini guys ke sana. Terus nanti kita akan naik ke sana guys. Kelihatannya guanya ada di sekitar situ. Dan Mas Ramo memutuskan tidak ke sana karena hanya memakai sandal seperti ini. Ini sandalnya pun sandal gunung abal-abal ya, licin. Jadi mending demi keselamatan kita pulang saja. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kesini lagi, kita explore lagi. Kita udah ada di penghujung cerita kali ini, masuk ke sesi drone. Sekalian Mas Ramo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,